Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita harus senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bagian dari bangsa Indonesia tentu tidak akan melupakan 20 Mei. Sebuah tanggal yang cukup bermakna bagi bangsa kita. Bahwa bangsa kita mencatat tahapan perkembangan sejarah kebangsaannya. Dari 1908 kemudian diakui, disepakati bersama berdirinya Budi Utomo menjadi tonggak sejarah kebangkitan bangsa Indonesia. Apakah sebelumnya belum ada bangsa ini? Sudah, hanya kesadaran tentang berbangsa oleh para sejarawan sebagian memberikan tonggaknya pada berdirinya Budi Utomo, menandai kesadaran berbangsa tentang bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Dan kemudian ditandai juga yang kedua pada 28 Oktober 1928 dengan Kongres Pemuda yang kemudian menghasilkan ikrar bagi pemuda Indonesia saat itu. Nah, keduanya itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi, sebuah pernyataan bagaimana kecintaan mereka terhadap tanah airnya. Nah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kita sekarang yang oleh Allah dan dengan perjuangan para mujahid kita, para pendahulu kita, diberikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 untuk bersikap mencintai tanah airnya. Islam adalah agama sempurna, agama yang menuntun apapun. Ya, bagaikan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kemudian semua ditata. Tidak terkecuali dalam hal berbangsa, bernegara. Kecintaan Budi Utomo, kecintaan anak-anak muda di tahun 28, semuanya sama. Bagaimana hakikatnya untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa ini. Maka perlu kiranya kita mengkaji surah Al-A'raf ayat 96. Di dalam ayat ini Allah memberikan prasyarat jikalau suatu negeri penduduknya itu berharap mendapatkan barokah Allah, maka ada syaratnya. Nah, coba kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah aku Allah akan memberikan barokah yang datang dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan dari mereka lalai, maka aku siksa mereka karena perbuatan mereka itu. Nah, maka di sini bahwa prasyarat kalau kita menghendaki bangsa Indonesia ini mendapatkan barokah Allah, negeri yang kita cintai ini mendapatkan barokah Allah yang datang dari langit dan dari bumi, dua syarat tadi penuhi. Amanu wattaqau. Iman dan takwa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar bisa memenuhi syarat itu. Insya Allah kita sudah menyatakan diri sebagai mukmin. Terbukti kita mau berlapar, berdahaga, dan mengendalikan nafsu yang lain untuk menjalani puasa Ramadan ini. Insya Allah itu indikator kita beriman. Nah, apakah kemudian nanti ada buahnya, ada hasilnya?
Nah, itulah yang akan menentukan tentang ketakwaan kita. Di antara yang bisa kita pakai untuk mengukur itu adalah misalnya pada surah Ali Imran ayat 134. Bahwa di 133 Allah memberikan pengertian akan memberikan maghfirah, ampunan dan surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan hanya untuk orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Di 134 dinyatakan alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, coba kita kaji bersama, kita pakai untuk mawas diri. Apakah puasa kita ini sudah mengantar kita menjadi orang yang dermawan, orang yang siap berinfak sekalipun dalam kondisi sempit, ataukah belum? Apakah kita sudah mampu mengendalikan amarah kita atau masih mudah meledak-ledak? Apakah kita sudah suka memaafkan kesalahan orang lain atau masih egois? Dan terakhir, kita harus suka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebangkitan nasional 2020 benar-benar membangkitkan secara pribadi kita menjadi muttaqin dan mukminin, juga kemudian menjadi bangsa yang senantiasa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.